Halo teman-teman semuanya, hari ini kami akan mempresentasikan hasil rancangan dari perusahaan media kami dengan saya, Gania Polbi, yang akan menjelaskan mengenai latar belakang, tujuan pembentukan, identitas perusahaan, dan makna dari logo. Selanjutnya itu rekan saya, Nazifa Aulia Pratiwi, yang akan menjelaskan mengenai makna warna, slogan dan tagline, visi dan misi, lalu informasi proyek. Selanjutnya itu rekan saya, Sekila Puratul Aini, yang akan menjelaskan mengenai konsep kreatif, tujuan dan gaya produksi, naskah dan storyboard, lalu struktur organisasi. Selanjutnya yaitu Di Indah Febriana, yang akan menjelaskan mengenai tim produksi, jadwal produksi, alat sumber daya dan RAB, lalu informasi kontak perusahaan kami. Yang pertama yaitu latar belakang. Konten visual seperti video promosi salah satu cara paling efektif untuk menarik perhatian audiens. Contohnya di platform Instagram dan TikTok. Namun banyak pelaku UMKM yang masih mengalami kendala seperti kurangnya kemampuan membuat konten menarik, tidak mengetahui tren digital, lalu keterbatasan tim dan alat produksi. Selanjutnya yaitu tujuan dari pembentukan. Yang pertama, membantu UMKM dalam meningkatkan branding dan pemasaran. Yang kedua, menghasilkan konten visual yang kreatif dan profesional. Yang ketiga, menyampaikan pesan secara efektif kepada target audiens. Selanjutnya yaitu identitas perusahaan. Kata kreatif yang berarti ide-ide kreatif dan inovatif. Yang kedua, kata house yang berarti rumah atau tempat berkembang. Sehingga creative house yang berarti rumah bagi ide-ide kreatif yang dikembangkan menjadi karya nyata dan bermakna. Selanjutnya itu makna dari logo. Yang pertama, rumah yang berarti tempat berkembangnya kreativitas. Yang kedua yaitu lensa berarti menunjukkan bidang usaha media. Yang ketiga yaitu inisial KH sebagai identitas perusahaan. Yang keempat yaitu elemen film yang berarti proses produksi media. Yang terakhir yaitu bintang, kualitas dan hasil yang unggul. Baik, selanjutnya itu ada makna warna dari logo kami. Yang pertama yaitu hitam, menggambarkan profesional dan elegan. Yang kedua kuning atau orange, itu menggambarkan kreativitas dan semangat. Yang ketiga yaitu putih, menggambarkan kesederhanaan dan kejelasan pesan. Selanjutnya ada tagline dan slogan. Untuk tagline yaitu idea, create, dan inspire. Dan slogannya adalah menghidupkan ide menjadi visual yang berdampak. Baik, selanjutnya itu ada visi misi. Yang pertama, visi yaitu menjadi perusahaan produksi media kreatif yang inovatif, profesional, dan inspiratif dalam menghasilkan karya visual yang berkualitas serta mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perkembangan industri kreatif digital. Nah, untuk misinya yang pertama mengembangkan ide-ide kreatif menjadi karya media yang menarik, inovatif, dan bermakna. Yang kedua, menghasilkan konten visual yang berkualitas tinggi dan sesuai dengan kebutuhan klien. Yang ketiga, mengedepankan storytelling yang kuat agar pesan dapat tersampaikan secara efektif kepada audiens. Yang keempat, mengikuti perkembangan tren media digital khususnya yang relevan dengan generasi muda. Yang kelima, membangun kerjasama tim yang solid, komunikatif, dan profesional dalam setiap proses produksi. Dan yang keenam yaitu memberikan solusi kreatif bagi klien dalam membangun branding melalui media visual. Selanjutnya itu ada informasi project. Nah, untuk judul kami mengambil judul Bungo Jaya Chicken Katsu, enak, murah, dan bikin nagih dengan gaya penyampaian santai, fun, dan komunikatif, dan jenis medianya itu berupa video pendek. Nah, untuk target audiens itu berusia 15-30 tahun, pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda, dan masyarakat Kota Padang. Nah, untuk platform distribusinya yaitu melalui TikTok dan Instagram dengan durasi 10-45 detik dan proses pembuatannya itu sekitar 5 hari. Konsep kreatifnya itu yang pertama, konsep yang digunakan adalah kombinasi antara storytelling dan visual yang menarik. Contohnya itu pada konten pertama itu menampilkan makanannya, dan konten yang kedua itu menunjukkan perubahan seperti adanya rasa lapar dan bahagia. Dan untuk tujuan dan gaya produksinya, tujuannya yaitu yang pertama adalah untuk branding, yaitu membangun citra dari UMKM-nya tersebut. Nah, yang kedua itu awareness, yaitu mengenalkan variasi menu terbarunya. Dan yang ketiga itu engagement, yaitu menciptakan konten yang shareable. Dan untuk gaya produksinya itu teknik yang digunakan berupa seperti visual. Yang pertama yaitu close up makanan dan slow motion. Yang kedua itu audionya ASMR dan musik santai, serta editingnya itu cepat dan dinamis, dan warna yang
hangat agar makanan itu terlihat lebih menarik. Naskah dan storyboardnya. Untuk naskah dan storyboardnya itu yang menggunakan The Savory Journey, yang dimana videonya itu promosi pendek 10-45 detik. Scene pertamanya itu close up dari potongan makanannya, scene keduanya itu proses masak nasinya, scene ketiganya itu sausnya itu dituang, dan scene keempatnya itu montage menunya, dan scene kelimanya itu mahasiswa itu makan bersama, dan scene keenamnya itu berupa beauty shoot, harga, dan slogannya. Untuk konten keduanya itu seperti scene pertamanya bertema tentang The Mood Booster, yang dimana mahasiswa itu kelelahan adanya emosional. Scene kedua itu melihat promo dari Katsu. Scene ketiga itu makanannya datang. Scene keempat itu seperti ekspresi bahagia. Scene kelima itu kembali semangat, dan scene keenam tuh logo dan slogan. Nah, highlightnya itu menggunakan teknik SEO, slow motion, dan face editing, dan audio ASMR. Bagian struktur organisasinya itu terdiri dari Trinda Febriana selaku direktur utamanya, yang kedua Nazifa Aulia Pratiwi sebagai manajer kreatif, Sakila Huratul Aini sebagai manajer teknis, dan Gania Kalbi selaku manajer pasca produksinya. Baik, selanjutnya itu mengenai tim produksi. Yang pertama itu ada saya sendiri, Trinda Febriana sebagai produser, ada Nazifa Aulia Pratiwi sebagai sutradara, dan ada juga Sakila Huratul Aini sebagai kameramen dan juga editor, dan ada Gania Kalbi sebagai scriptwriter. Dan selanjutnya itu mengenai jadwal produksi. Nah, yang pertama itu ada praproduksi pada hari pertama dan kedua, itu ada penyusunan konsep dan naskah, dan juga ada persiapan alat dan lokasi. Yang kedua itu ada produksi, yaitu sudah memasuki syuting video pada konten 1 dan konten 2. Nah, yang ketiga itu ada pasca produksi, itu ada editing video, penambahan musik dan efek, dan juga finalisasi. Nah, selanjutnya itu penggunaan alat. Nah, alat yang digunakan adalah yang pertama itu ada smartphone, alat editingnya adalah Canva dan juga CapCut. Nah, kemudian juga ada estimasi anggarannya atau RAB. Nah, itu ada yang pertama itu konsumsi rupiah 0, karena itu ditanggung masing-masing. Yang kedua itu ada transportasi, karena lokasinya yang dekat itu juga rupiah 0. Yang ketiga itu ada penggunaan alat masing-masing dan juga rupiah 0. Nah, selanjutnya mengenai informasi kuanta itu bisa dilihat di slide PPT, itu ada beberapa medsos yang dapat dihubungi jika ingin menggunakan media produksi kami. Sekian hasil presentasi rancangan dari perusahaan media kami. Terima kasih.